Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahriyatul Munawarah dengan NIM P101211163 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakong, SPD MK, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan status gizi. Apa itu ekonomi pangan dan gizi? Ekonomi pangan dan gizi adalah suatu bidang kajian yang membahas tentang kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan pangan dan gizi serta peranan pangan dan gizi dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan kualitas manusia. Nah, yang selanjutnya adalah masalah gizi. Masalah gizi ini akar masalahnya adalah ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain tidak menentu. Seperti penyebab utamanya yaitu miskin, kurang pendidikan, dan kesehatan lingkungan yang buruk. Nah, seperti yang kita ketahui, kemiskinan ini terjadi akibat adanya terjadinya pengangguran yang kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yang kemudian penyebab tidak langsungnya adalah pelayanan kesehatan dasar, kurangnya pengasuhan yang baik, dan tidak cukup persediaan pangan di rumah. Yang kemudian penyebab langsungnya adalah infeksi penyakit dan mutu gizi makanan rendah. Nah, dari pelayanan kesehatan dasar tadi, ketika seseorang itu tidak memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan, maka akan terjadi infeksi penyakit yang kemudian mengakibatkan gizi buruk. Tidak cukup persediaan pangan di rumah juga mengakibatkan mutu gizi makanan rendah dan kemudian mengakibatkan gizi buruk. Nah, di sini ada rantai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan status gizi, yang dimana krisis ekonomi ini terjadi apabila pendapatan rumah tangga itu menurun atau meningginya kasus pengangguran yang mengakibatkan kemiskinan, yang kemudian pengeluaran rumah tangga itu tidak dapat terpenuhi seperti tingkat dan polanya itu menurun, seperti kayak suatu keluarga itu makannya biasa 3 kali sehari berubah menjadi sehari sekali, yang kemudian menjadikan pembangunan manusia itu status gizinya rendah, pendidikan dan kesehatannya juga rendah, yang kemudian mengakibatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia itu terganggu dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada ekonomi mempengaruhi tingkat kecerdasan. Nah, ini adalah materi yang saya dapatkan minggu lalu dalam kelas, yaitu bagaimana ekonomi itu mempengaruhi tingkat kecerdasan. Yang pertama, kurangnya pendapatan dari keluarga yang tidak memiliki pendapatan atau pengangguran, jadi tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, yang menjadikan asupannya kurang dan tidak bisa menghasilkan energi, yang kemudian mengakibatkan malas berpikir. Singkatnya, jika status sosial ekonomi rendah, maka kebutuhan keluarga akan kurang terpenuhi, sehingga anak akan memiliki status gizi kurang dan menurun tingkat kecerdasannya. Yang selanjutnya ada faktor penyebab gizi buruk. Yang pertama adalah ekonomi. Jika suatu keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, maka tidak dapat juga memenuhi kebutuhan gizinya. Yang kedua, sanitasi. Sanitasi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi, yang mana gizi kurang dan infeksi itu keduanya bermula dari kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat dan sanitasi yang buruk. Yang ketiga adalah pendidikan. Jika seseorang ini tidak mengetahui asupan apa saja yang harus dia konsumsi, maka ini juga bisa menyebabkan gizi buruk. Yang keempat, orang tua atau pola asuh yang buruk akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga pola asuh menjadi faktor yang mempengaruhi status gizi buruk. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Gizi erat kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Gizi sebagai sentral untuk pembangunan manusia, seseorang yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik.
yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya, kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.